Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Fadila dari kelas 1 SD. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi mengenai diksi untuk menjalankan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata. Diksi sangat menentukan gaya bahasa. Gaya bahasa ditentukan oleh ketetapan dan kesesuaian pilihan kata. Yang kedua ada pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca baik secara lisan maupun tulisan. Terdapat beberapa fungsi diksi. Yang pertama, melambangkan ide yang diungkapkan secara verbal. Yang kedua, membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat sehingga menyenangkan penyimak atau pembaca. Yang ketiga, mewujudkan komunikasi yang berterima. Yang keempat, menciptakan atmosfer yang kondusif. Yang kelima, menghindari dan mencegah perbedaan persepsi atau interpretasi. Yang keenam, mencegah salah pemahaman. Yang terakhir, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Selain fungsi diksi, ada kriteria pemilihan kata. Kriteria pemilihan diksi ada 3. Yang pertama, ketetapan. Kedua, keserasian. Ketiga, kecermatan. Ketetapan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat dan gagasan itu dapat diterima secara tepat pula oleh pembaca atau pendengarnya. Ketetapan pilihan kata semacam itu dapat dicapai jika pemakai bahasa mampu memahami perbedaan penggunaan kata-kata yang bermakna denotasi dan konotasi, sinonim, eufemisme, generik, dan spesifik, serta konkret dan abstrak. Denotasi mempunyai makna tersendiri yang mengacu pada gagasan tertentu atau makna dasar yang tidak mengandung makna tambahan atau nilai rasa tertentu. Konotasi yang berarti makna tambahan yang mengandung nilai rasa tertentu di samping makna dasarnya. Eufemisme adalah kata atau ungkapan yang dirasa lebih halus untuk menggantikan kata atau ungkapan yang dirasa kasar, vulgar, dan tidak sopan. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Makna generik adalah makna umum, sedangkan makna spesifik adalah makna khusus. Makna umum juga berarti makna yang masih mencakup beberapa makna lain yang bersifat spesifik. Kata yang bermakna konkret adalah kata yang maknanya dapat dibayangkan dengan panca indera. Sebaliknya, kata yang bermakna abstrak adalah kata yang sulit dibayangkan dengan panca indera. Selanjutnya, kecermatan. Kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Agar dapat memilih kata secara cermat, pemakai bahasa dituntut untuk mampu memahami ekonomi bahasa dan menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyebabkan kemubaziran. Selanjutnya ada keserasian. Keserasian dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Konteks pemakaian yang dimaksud dalam hal ini erat kaitannya dengan faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Di dalam faktor-faktor kebahasaan ada 6 bagian. Yang pertama, penggunaan kata yang sesuai dengan konteks kalimat. Yang kedua, penggunaan bentuk gramatikal. Yang ketiga, penggunaan idiom. Yang keempat, penggunaan ungkapan idiomatis. Yang kelima, penggunaan majas. Yang keenam, penggunaan kata yang lazim. Faktor non-kebahasaan ada 5 macam, yaitu situasi pembicaraan, mitra bicara atau lawan bicara, sarana bicara, kelayakan geografis, dan kelayakan temporal.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.